Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anissa Kilahaya dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, kelas F dengan absen 44. Di sini, saya akan mengulas tugas dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Pesantren Ar-Rahmah Putri Malang dan Dampak Bullying pada Nilai Pancasila yang diampu oleh Bapak Abdul Latif Ansori, MPDI, untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, untuk mengimplementasikan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Indonesia merupakan negara dalam ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, yang artinya Pancasila mengandung nilai dasar yang selalu relevan bagi sepanjang zaman. Pancasila sebagai ideologi Indonesia juga bersifat umum, yang artinya menyentuh semua kehidupan manusia yang esensial, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan pertama, nilai-nilai sila apa yang ada dalam kehidupan pesantren Ar-Rahmah Putri Malang? Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmi Fadila Ramadhani. Sebelumnya sempat mengajar di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri Malang. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Akila tadi, yang nomor 1, nilai-nilai sila apa yang ada dalam kehidupan pesantren Ar-Rahmah Putri Malang, yakni sesungguhnya di dalam pesantren tersebut terdapat kelima sila tersebut, kelima sila dari Pancasila. Tapi lebih secara yang lebih menonjol dari kelima tersebut adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila keempat dan sila ketiga sendiri itu sila keempat lebih digunakan untuk para pimpinan yayasan, yaitu para atasan di yayasan, yang untuk persatuan Indonesia itu secara menyeluruh kepada semua warga yang ada di pondok pesantren. Ya, sudah nomor 1. Nilai-nilai seperti apa yang terkandung pada nilai Pancasila yang ke-1, kedua, dan kelima tersebut? Bisa disebutkan contoh salah satu aja. Seperti contohnya nilai-nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti melakukan jamaah bersama gitu. Menurut Ustazah itu apa saja contohnya dalam sila pertama, kedua, dan kelima yang sudah tadi sebutkan? Oh ya, sebenarnya untuk yang sila pertama tentu itu bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan agama yang ada di dalamnya, seperti sholat bersama, juga pembekalan ilmu agama yang dilakukan setiap pagi dan sore, terus ada tilawah ketika selesai sholat isya, ada diwajibkannya puasa Senin Kamis. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu diajarkannya adab di pondok pesantren terhadap ustazah, adab terhadap teman, adab terhadap bahkan terhadap ibu-ibu sapu ataupun bapak-bapak tukang yang ada di sana. Yang untuk yang terakhir keadilan sosial, yaitu keadilan sosial sih? Keadilan sosial itu adilnya kepada sesama, mungkin ustazah ke santrinya itu tidak pilih kasih, pimpinan atas ke ustazah-ustazah yang lain tidak pilih kasih terhadap, oh ustazah ini kinerjanya bagus, jadi ustazah ini aja yang kita naikkan, atau ustazah kepada santri, jadi oh santri ini bagus, jadi nilainya tak kasih A, nilainya tak kasih 100 gitu. Untuk teman antar teman, apakah juga termasuk dalam sila kelima sudah? Ya, untuk teman. Jadi untuk tidak beda-bedakan teman, apa juga termasuk? Ya, itu juga. Untuk antar teman itu juga termasuk seperti mungkin kalau di Ar-Rahmah tuh kebanyakan orang-orang banyak yang dari luar Jawa ya. Mungkin yang anak-anak Jawa itu kayak pilih-pilih, ya anak ini dari kota ini ngomongnya kasar, jadi nggak tak temenin deh. Itu
tidak berharapnya sih tidak terjadi, tapi terkadang ada muncul beberapa seperti itu. Jadi sebenarnya harus adil terhadap teman dari manapun, mau itu dari satu kota dengan dia, mau itu dari luar kota, luar pulau, ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai tersebut sudah berjalan baik di kehidupan pesantren Ar-Rahmah Putri Malang? Untuk nilai-nilai tersebut, beberapa dan berjalan dengan baik, beberapa juga menurut saya ada yang berjalan kurang kondisional. Seperti misalnya untuk sholat berjamaah, usaha-usaha di sana sudah berusaha menuntun santri-santri agar selalu melaksanakan sholat berjamaah. Tapi mungkin masih ada 1-2 santri yang mereka tidak menuruti peraturan dengan cara bersembunyi ketika waktunya sholat berjamaah atau ketika pembelajaran ilmu agama, ilmu diniyah ketika pagi dan sore. Biasanya ada yang mereka yang pura-pura sakit, ada yang izin ke kamar mandi tapi tidak kembali-kembali. Nah, itu salah satunya. Tapi secara keseluruhan itu berjalan dengan baik dan secara program juga sudah terprogram dengan baik, hanya saja mungkin emang problemnya emang di salah satu santri itu. Untuk yang kemanusiaan yang adil dan beradab, di sana juga menurut saya lumayan baik dan berjalan tentunya karena di sana karena kami mengenal adab nomor 1. Jika adab kita yang jelek, maka ilmu itu tidak akan barokah. Nah, mungkin di situ yang membuat santri-santri menerapkan nilai sila yang kedua ini dengan baik, karena mereka ingin ilmu-ilmu mereka barokah. Untuk yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Menurut saya, keadilan sosial di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri Malang ini masih kurang, apalagi terhadap teman antar sesama teman. Nah, itu sangat kurang sekali karena masih terdapat beberapa atau sering saya temui pembulian. Bahkan ada santri yang membuli ustadzahnya mungkin, tapi tidak banyak. Tapi lebih banyak mereka saling membuli temannya dengan menjauhi temannya atau lain sebagainya. Pokoknya intinya banyak antar teman ini yang bermasalah. Ya, sudah. Untuk kendala-kendala mengatur santri dalam mencapai nilai-nilai Pancasila itu apa sendiri, Saudara? Kendalanya. Kendala-kendala dalam mengatur santri untuk menjalani nilai Pancasila. Mungkin untuk kendalanya ya ada sebagian dari mereka yang memberontak, tidak menurut, atau mungkin ada yang punya prinsip peraturan ada karena untuk dilarang. Nah, itu salah satunya. Ya hanya itu sih. Mungkin juga ada dorongan dari orang tua. Dorongan dari orang tuanya bilang, "Loh, ngapain tuh kayak gitu? Gak apa-apa wes, nanti paling sadarnya gini doang." Nah, itu mungkin sangat penting juga ya, walaupun di pondok pesantren, tapi orang tua tidak mendukung, itu sangat berpengaruh pada anaknya. Jadi, jika orang tuanya mendukung, memberitahu anaknya kalau itu salah, insya Allah anaknya tidak akan melenceng dari sila-sila yang sudah diajarkan. Tapi kalau orang tuanya justru mendukung anaknya dalam hal tersebut, anak tersebut dia merasa dia punya backing-an, dia akan melakukan sesukanya dia. Jadi nggak ada rasa takutnya gitu loh. Orang tuanya aja mendukung. Iya, makanya dia punya backing-an, orang tua aku aja dukung, kenapa aku takut gitu. Tadi sudah pernah bilang yang di sana itu ada bullying kan. Itu juga masuk ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak, itu bisa terjadi itu karena apa? Mungkin di sana bisa, menurut saya di sana itu kebanyakan orang-orang yang berada, tapi tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang dari kalangan bawah bisa masuk ke sana jika mereka sudah memiliki tekad yang kuat kan. Nah, di situ orang-orang yang santri-santri yang merasa mereka berada, merasa mereka punya uang, punya kekuasaan, terkadang mereka menindas secara tidak langsung, mereka menindas teman-temannya mereka yang ada di bawah. Atau jika tidak tentang harta, mereka merasa diri mereka lebih pintar, merasa diri mereka lebih, intinya punya kekuasaan lah di antara teman-temannya yang lain, atau punya teman-teman yang banyak, jadi kayak merasa ditakuti, akhirnya mereka menindas teman-teman yang di bawah yang sendiri. Kan biasanya ada ya, ditemui banyak di Ar-Rahmah itu teman-teman yang suka sendiri, atau paling nggak berdua, bertiga paling banyak, mereka nggak mau berbaur gitu, susah berbaur. Nah, untuk teman-teman yang punya geng-gengan biasanya,
Seharusnya kan itu tidak boleh karena seharusnya kita berteman dengan seluruhnya secara merata, tapi ada yang geng-gengan, akhirnya mereka menindas teman-teman yang suka sendiri ini. "Ih, kok kamu sendirian sih? Kamu nggak punya temen ya?" Gitu. Harusnya sikap yang mereka keluarkan ya mengajak dia untuk bergabung atau mengajak berteman, tidak menindas balik gitu loh. Kalau Ya, saya itu boleh, itu. kalau saya boleh tahu dampak apa yang terjadi pada korban bullying itu? Nggak sedikit dari mereka yang memilih untuk minta pindah sama orang tuanya. Tapi saya kurang tahu mereka mengatakan alasan yang sesungguhnya atau tidak. Tapi ya banyak yang minta pindah, banyak juga yang mereka jadi semakin pendiam. Mereka yang awalnya pendiam, jadi semakin pendiam, jadi semakin introvert, semakin tertutup, bahkan sama usadanya. Dan itu membuat usadanya sedikit susah untuk mendekati dia, untuk menanyakan apa masalahnya, karena dia merasa takut dengan teman-teman yang menindas dia sebelumnya. Kan pasti itu ada tindakan dari para ustadz-ustadzah yang di sana, para umahat-umahat itu. Apa tindakan untuk korban bullying dan pelaku bullyingnya yang dilakukan oleh ustadzah-ustadzah dan para umahat atau atasan di Ar-Rahmah? Biasanya para ustazah dan ummahat di sana melakukan tabarruj atau interogasi dari dua sisi. Jadi misalnya dari sisi yang membuli dan sisi yang dibully, mereka dipanggil secara bergantian, ditanyakan dari kedua sisi, kemudian ditanyakan dari sisi teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang melihat atau mungkin pembuliannya di kamar antara si A dan si B. Terus ada si C yang melihat. Nah, ustadzahnya ini akan memanggil si C juga untuk menanyakan dari sisinya dia. Pokoknya di sana ustadzah-ustadzah mengumpulkan berbagai barang bukti, berbagai macam bukti-bukti, entah itu dari cerita, omongan, mungkin dari CCTV juga jika terjadi kekerasan. Nah, itu di situ kemudian umahat juga menanyakan kepada musyrifahnya bagaimana anaknya ini di kamar, bagaimana sikapnya dia ke ustadzahnya. Kemudian dirapatkan dalam Dewan Syuro jika memang itu sudah besar masalahnya, dan akhirnya diputuskan suatu hal untuk menghukum agar mungkin jika sudah terlalu parah, yang membuli tadi akan diberikan hukuman agar dia jera, bukan hukumannya kayak pembelajaran biar dia jera tidak mengulanginya lagi, dan untuk yang dibuli mungkin akan berusaha kembali didekatkan oleh saudaranya agar dia hilang traumanya gitu. Untuk memasuki pertanyaan terakhir, langkah apa untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila yang lebih baik untuk kedepannya bagi pesantren Rahmah Putri Malang? Langkahnya yang pertama tentu ustadzah-ustadzahnya tidak lupa menanamkan terus-menerus adab yang seharusnya sesuai dengan sila-sila tersebut, juga mencontohkan, tidak hanya menanamkan tapi juga mencontohkan, entah itu ustazah, umahat, atau warga pesantren yang lainnya. Beliau semua harus tetap menanamkan dan juga mencontohkan, tidak hanya menanamkan saja. Beliau juga melakukan apa yang beliau katakan, beliau juga tetap mencontohkan, misalnya kalau memang sholat berjamaah di musola, ya beliau semua juga harus sholat berjamaah di musola, kecuali memang ada sesuatu yang penting. Begitu juga untuk orang tua di rumah, ketika anaknya telepon, mungkin ketika santri telepon kepada orang tuanya mengatakan di pondok gini. Seharusnya orang tua memberikan pengertian. Oh ya nggak apa-apa jika memang mungkin dari orang tua kan selalu membela anaknya. Nah, di situ orang tua bisa memberitahu walaupun berat mendengarkan cerita anaknya, mungkin sedih ya dengar anaknya dibully gitu, dikasih tahu. Coba ngomong ke ustazahnya, coba ngomong ke temannya baik-baik gitu. Mungkin ada yang salah dengan kita sendiri. Intinya orang tua juga mendukung ustazah, mendukung santrinya lebih baik gitu loh, mendukung anaknya lebih baik. Nah, untuk santrinya juga seharusnya mereka lebih open minded lagi. Maksudnya ustazah ini memberitahu juga untuk kebaikanku, ustazah ini mengarahkan juga untuk kebaikanku. Ini juga untuk kebaikan ketika kita di luar nanti. Ketika kita di luar nanti justru sila-sila yang kita pelajari di pondok itu kadang lebih susah lagi ketika di luar. Nah, itu mereka seperti melatih diri juga kan di dalam. Karena Jadi intinya dari usaha lingkup di dari luar orang tua, lebih besar. ya benar, lingkungan di luar lebih keras. Harapan Ustazah sendiri untuk santri-santri Ustazah agar menjadi pemuda yang mencintai nilai-nilai Pancasila itu apa? Yang udah mulai memudar nih. Ya tetap
berusaha memperbaiki diri walaupun berat di luar, tetap harus istiqomah dalam melaksanakan sholat. Mungkin yang di pondok sholat jamaah, terus ngaji, terus puasa Senin Kamis, ya walaupun di luar sangat susah sekali. Nah, itu diusahakan sedikit-sedikit istiqomah tetap dijalankan. Begitu juga dengan ustazah yang lain yang sudah keluar gitu harus tetap istiqomah. Agar ketika santrinya mungkin sering bertukar kabar lewat sosmed misalnya, nanti santrinya melihat, oh ustazah ini lo kayak gini, berarti ya aku boleh dong kayak gitu. Nah, itu agar tetap menjadi panutan yang baik gitu. Baiklah Ustazah, karena semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik, maka berakhir sudah wawancara kita pada siang hari ini, yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda juga. Semoga saya pribadi berharap, semoga santri-santri, tidak ada santri Ustazah, semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini bisa menerapkan Pancasila dengan baik untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Amin. Ya, amin. Dengan berakhirnya ini, maka kita tutup wawancara kita dengan doa untuk mengimplementasikan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ustazah karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya untuk memenuhi nilai UTS Pancasila saya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkan